Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, ihsannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk menghadiri kita berada di majlis ini. Mudah-mudahan langkah kita dan ridho kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Sa, memulai kitab Samil Al-Muhammadiyah bab 11, mari kita baca Quran suratul Fatihah, terutama untuk keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran suratul Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah pergi panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan Quran suratul Fatihah. Semoga Allah mengampuni segala kekhilafannya, Allah terima segala amal baiknya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fil lana wa li walidayna. Pada guru kita Ustaz Muhammad Yusuf fadhal alaihi masykura. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, guru-guru kita, para asatidz, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-23 Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, teladan kehidupan kita, yang insyaallah jika kita mengikuti sunnah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan ukhrawi kita. Baru saja saudara kita meninggalkan kita semua, sebagai peringatan buat kita bahwa akan ada masanya kita akan berakhir dalam kehidupan dunia ini, dan mudah-mudahan kepergian almarhum dalam kondisi husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan golongan orang-orang yang bertakwa, dan dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Saat ini kita memasuki
kita ingin mengenal Rasulullah SAW secara pribadi. Hari ini kita masuk ke bab sendal Rasulullah, sendal yang dipakai seperti kita ya, sendal. Bagaimanakah sandal Rasulullah SAW? Jadi seorang sahabat Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, "Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, "Lahuma kibalan." Jadi kedua belahnya mempunyai tali kibal. Kalau kita bilang hari ini sandal jepit. Ya, kibal itu tali yang dijepit antara ibu jari kaki dan apa tuh telunjuknya. Emang kaki punya telunjuk ya. Ya. Jadi kaki yang tali yang dijepit antara mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki, itu disebut dengan tali kibal. Jadi sandal Nabi itu ada tali kibalnya. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah." Janganlah di antara kalian berjalan dengan sendal sebelah. Sendal sebelah ya entah cuma satu sendal atau dua-duanya kiri atau kanan aja gitu. Nabi melarang kita untuk menggunakan sendal sebelah saja. Hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai sama sekali. Jadi kalau sendalnya hilang satu, ada kiri atau kanan doang, pilihannya cuma dua. Ya. Kalau nggak ketemu, berarti nggak usah dipakai. Kalau ketemu, pakai dua-duanya. Artinya Nabi melarang kita untuk menggunakan sendal hanya sebelah saja. Ya. Jadi jinjit-jinjit kemana-mana gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ishaq bin Musa al-Ansari dari Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula yakni ar-rajul bishimalihi." Jadi wa yamsi fi na'lin wahidah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal yang sebelah saja. Jadi salah satu larangan Nabi itu kita dilarang pakai tangan kiri. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa wahai gulam, ketika itu beliau menegur seorang sahabat Umar bin Abi Salamah, waktu itu masih kecil. Kita baca terjemahnya saja ketika Rasulullah bersabda, "Wahai gulam, bacalah nama Allah." Jadi waktu itu gulam ini sahabat Nabi Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Makan bersama Nabi, tapi makannya ngacak, Pak, ngacak. Dan dia menggunakan tangan kiri saat makan. Maka Nabi SAW menasihatinya, "Wahai gulam, bacalah nama Allah." Jadi memulai dengan membaca basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Makan makanan ada di depan kita. Kebetulan sebenarnya Pak Ilyas, Ilyas makanannya lebih enak, kan kita ngelirik ke kiri nih. Ya kita mau makan depan kita, tapi kalau Ilyas mau makan depannya aja nggak bagi-bagi, biasanya kebangetan nggak bagi-bagi gitu kan. Artinya bahwa kita memang disunnahkan untuk memakan apa yang ada di hadapan kita pada saat kita menghadap hidangan bersama saudara-saudara kita atau keluarga kita. Nah, bagaimana dengan orang yang tangan kidal? Dia tangannya yang lebih banyak berfungsi itu kidalnya, tangan kiri. Haruskah juga makan dengan tangan kanan? Karena ini banyak alasan. Alasannya saya nggak bisa pakai tangan kanan karena saya aslinya kidal. Nah, ini ada hadisnya nih, Pak. Jadi, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seseorang sahabat makan bersama Nabi tapi menggunakan tangan kiri. Faqala kul biyaminik. Nabi kemudian memerintahkan kepada sahabat tadi, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Kata sahabat tadi, saya nggak sanggup ya Rasulullah, karena saya sudah terbiasa menggunakan tangan kiri.
Qala lastata'ta ma manahu illal kibar. Kata Nabi, kamu tidak mampu itu bukan karena kamu nggak mampu, tapi itu yang membuat kamu nggak mampu karena ada kibar. Ada kesombongan di dalam hatimu untuk tidak mau melatih tangan kananmu untuk makan. Maka fama rafa'aha ila fihi. Setelah Nabi mengatakan itu, tangannya tadi, si sahabat yang tadi makan pakai tangan kiri kemudian menjawab, ma'astati, saya tidak mampu menggunakan tangan kiri, tangan kanan. Maka saat itu setelah Nabi mengatakan bahwa yang menahan kamu, yang membuat kamu tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan, itu adalah ada sifat kesombongan di hati kamu. Kamu bisa melatih itu. Maka saat itu, sejak Rasulullah mengatakan itu, tangan sahabat yang tadi makan dengan tangan kiri tidak bisa diangkat sampai dia menggunakan tangan kanannya untuk makan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita banyak yang menggunakan tangan kiri atau kidal, ya. Atau ada anak-anak kita yang juga kidal. Ajarkan mereka untuk makan dengan tangan kanan. Silahkan kalau mau main bola pakai tangan kiri, bulu tangkis, bulu tenis tangan kiri, silahkan. Tapi khusus untuk makan, gunakan tangan kanan. Entah pakai tangan langsung atau tangan pakai sendok. Diajarkan untuk menggunakan tangan kanan. Ya. Nah, ini nasihat dari Rasulullah SAW bahwa yang kidal pun harus melatih tangannya untuk bisa makan pakai tangan kanan. Makan dan minum tentunya. Makan dan minum. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sendal, ya ini sunnah nih. Bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sendal, hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan. Oke, kaki kanan dulu ya Pak, sendal atau sepatu. Dan bila ia melepasnya, maka hendaklah dimulai dari sebelah kiri. Ya, adabnya nih, adab menggunakan sendal dan sepatu. Sama ketika masuk ke dalam rumah. Adabnya kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Beda dengan toilet, terbalik. Kalau kita masuk ke toilet atau jamban atau tempat di mana kita buang hajat, maka yang kita gunakan kaki kiri dulu masuknya, keluarnya kaki kanan. Tapi menggunakan sendal, masuk ke dalam rumah, masuk pakai kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasangi sendal dan yang terakhir kali dilepas. Ya, jadi saat melepas sendal, kiri dulu baru kanan. Wah, ribet amat. Segala diatur. Itulah Islam, Pak. Kita diatur sedemikian rupa karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Tinggal kita jalani saja dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang kita yang masih menggunakan tangan kiri kalau makan pakai sendalnya asal pakai aja, nah kita mulai melatih. Ini harus latihan, Pak. Kayak orang naik sepeda. Jadi harus latihan pakai kaki kanan, latihan pakai tangan kanan saat makan. Bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Karena saya ngalamin sendiri. Saya aslinya kidal, ya teman-teman juga banyak yang tahu. Waktu dulu di SD, nulisnya pakai tangan kiri, Pak. Guru saya itu yang namanya tangan kanan tuh wajib harus pakai tangan kanan menulis. Padahal yang Nabi suruh makan, menulis nggak apa-apa. Itu setiap kali tulis pakai tangan kiri, Pak, tangan saya dipukul sama teman. Jadi ada teman saya masih ingat namanya. Parkasi namanya anak itu, teman saya. Sekarang tinggal di Kalimantan. Itu tugasnya cuma jagain tangan saya, Pak. Begitu saya nulis pakai tangan kiri, dipukul sama dia. Ya saya nggak bisa marah karena itu perintah guru. Akhirnya lama-kelamaan bisa pakai tangan kanan kok. Sampai kadang-kadang kalau capek nulis pakai tangan kiri, saya pakai tangan kanan nulisnya. Bahkan waktu di pondok dulu ketika belajar kaligrafi, kalau nulisnya di buku, saya nggak bisa pakai tangan kiri. Saya harus pakai tangan kanan. Tapi ketika aplikasi di dinding, saya nggak bisa tangan kanan, saya harus pakai tangan kiri. Lah kan bingung sendiri kok bisa begitu. Tapi itu terjadi, artinya bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi nggak ada alasan hari ini
Kita nggak bisa makan pakai tangan kanan. Masalahnya kata Nabi, bisa jadi karena ada kesombongan di hati kita sehingga kita tidak mau melakukan itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah jadi lebih mudah. Nah, itu terkait sendal Rasulullah SAW. Masuk kita ke bab yang selanjutnya, cincin Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, cincin Rasulullah SAW itu terbuat dari perak, sedangkan batu mata yang ada di cincin itu terbuat atau diambil dari Abessina. Abessina itu nama kerajaan dulu di Habsyah, Ethiopia sekarang ya. Jadi terbuat dari perak, sedangkan batu matanya dari Abessina, Habasyi. Kemudian tatkala Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa asing ya, di luar bangsa Arab ya Pak. Jadi waktu itu Nabi menulis surat ke Kisra. Kisra itu raja Persia, kemudian Kaisar raja Romawi, kemudian ke Abessina raja Habasyah. Jadi Nabi waktu itu menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Kemudian kepadanya diberitahukan, sungguh bangsa Ajam, ya, bangsa Ajam itu ya Persia, Romawi dan Habsyah itu, atau Ethiopia sekarang ya. Sungguh bangsa Ajam tidak menerimanya. Jadi surat itu tidak mau diterima oleh kerajaan-kerajaan yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, kecuali suratnya itu memakai cap, ada stempelnya. Jadi stempel itu udah ada dari dulu Pak. Ya. Kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi SAW dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah SAW. Nah, jadi dari sejak Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja saat mendakwahkan Islam kepada mereka, maka saat itulah Nabi menggunakan stempel dengan cincinnya. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, ukiran yang tertera di cincin Rasulullah SAW adalah Muhammad. Muhammad itu baris paling atas. Kemudian satu baris lagi Rasul. Muhammad, Rasul, di bawahnya Allah. Jadi kalau kita buka di Google itu bisa kita lihat bagaimana cincin Nabi, itu ada gambarnya. Jadi Muhammad, Rasul, Allah. Nah, itu tulisan yang ada pada cincin Rasulullah yang digunakan sebagai khatam, yang digunakan sebagai stempel untuk mengirim surat kepada mereka yang penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arabia. Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah membuat cincin dari perak. Dulu cincin itu ada di tangan Rasulullah. Rasulullah itu kalau pakai cincin di sebelah kanan Pak, sebelah kanan, tangan kanan, tapi jari kelingking yang dipakai. Jadi cincin Nabi itu ada di kelingking sebelah kanan. Nah itu yang dipakai buat stempel. Jadi ketika beliau sudah nulis surat, nanti distempel pakai itu. Jadi adanya di kelingking sebelah kanan. Rasulullah membuat cincin dari perak dulu di tangan Rasul. Nah setelah Rasulullah SAW meninggal, cincin itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekhalifahan pindah kepada Sayyidina Abu Bakar, maka cincin itu pun diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, itu dipindahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Kemudian di tangan Utsman dipindahkan lagi kepada khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pada saat di tangannya Sayyidina Utsman bin Affan ini, cincin Nabi ini, khatam Nabi ini kemudian jatuh di sumur Aris namanya, atau sekarang dikenal dengan Bi'ru Khatam.
sumur cincin. Di mana letak sumur ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melaksanakan haji atau umroh, itu adanya di Masjid Quba. Posisinya ada di sebelah barat Masjid Quba. Kira-kira jaraknya sekitar 30 sampai 35 meter dari posisi dinding sebelah barat Masjid Quba. Itu masih ada, tapi sekarang itu ditutup pakai besi baja. Besi baja, nah di atasnya itu ada tulisan, ada penjelasan di situ. Sekarang kan Masjid Quba udah luar biasa perubahannya, tamannya sudah bagus, kemudian tidak kumuh lagi seperti dulu. Terminal bisnya juga jauh lebih rapi, lebih indah, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Quba itu diberikan penjelasan, termasuk Bi'ru Khatam atau Bi'ru Aris. Bi'run itu sumur, Pak. Nah, di atasnya itu sudah dikasih semacam baja besi untuk menutupi sumur tadi. Jadi jatuh ke dalam sumur itu cincin yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Ukiran cincin tersebut bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dalam sejarahnya ketika cincin ini jatuh ke dalam sumur itu dicari oleh para sahabat sampai 3 hari 3 malam itu nggak ketemu. Lalu kemudian Sayyidina Utsman bin Affan membuat replikanya. Karena sudah tidak ketemu lagi cincinnya Nabi yang jatuh ke dalam sumur tadi, maka kemudian sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan membuat cincin replika yang sama persis dengan cincin Nabi. Jadi cincin Nabi yang asli itu sudah nggak ada, sudah tidak ditemukan sampai hari ini. Jadi kalau ada hari ini mengatakan ada nih di museum mana, itu bukan cincin Nabi, itu replikanya. Ya. Sama bendelnya, sama bentuknya, tapi bukan itu yang asli. Karena yang asli dalam satu riwayat disebutkan itu sudah tidak ditemukan lagi di dalam sumur atau Bi'ru Aris atau Bi'ru Khatam di sekitar Masjid Quba. Kemudian cara bercincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatimahu fi yaminihi. Nah, itu tadi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan cincinnya itu di tangan sebelah kanan. Ya. Dan persisnya di jari kelingking. Kemudian dalam satu riwayat bahwa ketika cincin Nabi ini jatuh ke dalam Bi'ru Aris atau Bi'ru Khatam di masa Utsman bin Affan, maka sejak kejadian itulah sudah mulai bermunculan fitnah di kalangan kaum muslimin. Muncul kelompok-kelompok sempalan, muncul kelompok-kelompok yang kemudian disebut dengan Khawarij, dan banyak lagi kelompok-kelompok yang lain yang kemudian berusaha untuk membuat keonaran dan membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa sejak jatuhnya cincin Nabi tersebut ke dalam Bi'ru Aris, Bi'ru Khatam, maka sejak saat itulah fitnah di kalangan kaum muslimin makin membesar sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin lagi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya pedang, Pak. Pedangnya Nabi itu ada 9. Totalnya ada 9. Tapi pedang-pedang tersebut nanti kita lihat bagaimana pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didapati atau ditemukan oleh para sahabat. Yang pertama, Anas bin Malik berkata, salut hulu pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Jadi gagangnya itu, pedang Nabi ada yang terbuat dari perak. Nah, pedang Nabi itu yang sampai hari ini masih ada, itu ada beberapa pedang. Salah satunya Al-Battar namanya. Pedang Al-Battar ini menurut sejarawan, menurut riwayat
para ulama bahwa Al-Battar ini sebenarnya bukan pedang aslinya Rasulullah. Tapi Al-Battar ini adalah pedang yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Tetapi pedang ini tidak langsung diwariskan kepada Nabi. Di pedang ini tertuliskan beberapa nama Nabi. Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Di pegangan pedang tadi, nama-nama itu ada. Dari mana Rasulullah mendapat pedang itu? Rasulullah ketika terjadi peperangan dengan Bani Qainuqah, maka salah satu ghanimah, harta rampasan pedangnya, harta rampasan perang yang didapat oleh kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW adalah pedang Al-Battar. Dan menurut sejarahnya bahwa Al-Battar ini adalah pedangnya Nabi Daud alaihis salam. Saat ini pedang ini masih ada. Kalau ini masih asli, pedang ini masih ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Jadi kalau ada yang mau lihat, ya silahkan ke Topkapi. Walaupun sekarang masuknya mahal Topkapi, Pak. Dulu kita masuk paling sekitar berapa lira, sekarang itu kalau nggak salah sudah 50 lira bahkan lebih untuk masuk ke dalam Topkapi. Tapi di dalam itu banyak pedang Rasulullah. Karena di dalam Museum Topkapi itu ada beberapa pedang yang ada di dalam, termasuk Zulfikar dan pedang Nabi yang disebut dengan Al-Hataf. Zulfikar ini, kalau pedang Zulfikar, pedang yang diwariskan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Pada saat perang Badar, perang Zulfikar ini menjadi ghanimahnya Rasulullah. Beliau memegang pedang Zulfikar, lalu kemudian dihadiahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika terjadi perang Uhud, Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, Samurah mengaku bahwa, ini dari seorang sahabat, bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pedang Rasulullah SAW itu terbentuk dari atau dibuat oleh Bani Hanafiyah. Jadi ada sekelompok kaum di Jazirah Arab itu namanya Bani Hanafiyah. Itu kalau kita lihat peta, mereka tinggalnya di sekitar Al-Yamamah. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah haji itu tahu tuh Al-Yamamah. Nah, mereka tinggal di sana. Mereka ini adalah pandai besi. Dan pedang-pedang yang mereka buat adalah pedang-pedang terbaik yang ada di Jazirah Arabia. Dan Rasulullah SAW juga membuat pedang atau memesan pedang itu kepada Bani Hanafiyah. Sekarang daerah ini masuk ke Provinsi Riyadh di Saudi. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanafiyah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Ya kalau di kita di mana ya yang jago-jago bikin golok ya? Di mana Pak? Ponorogo. Di mana? Oh, Ponong ya. Banyak sih ya yang pedang-pedangnya bagus ya. Kalau di Jazirah Arab dikenalnya Bani Hanafiyah. Kemudian yang selanjutnya, baju bersih Rasulullah SAW. Kita baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu Ghazwa Uhud, Ghazwa itu perang ya Pak, perang Uhud, memakai dua baju besi. Jadi dua baju besi yang dipasang rangkap. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Jadi Nabi pakai dua baju besi saat perang Uhud. Ya, perang Uhud juga perang yang penuh sejarahnya juga luar biasa ya Bapak Ibu ya. Karena di mana saat itu peperangan pertama kali yang hampir saja Rasulullah dan para sahabatnya dikalahkan oleh kaum musyrikin dan sekutunya. Nah, kita tahu sejarahnya bahwa saat itu kelompoknya Khalid bin Walid yang saat itu masih masih kufur, masih musyrik, mengambil alih posisi
pasukan pemanah Nabi, dan saat itu pasukan kaum muslimin kocar-kacir, termasuk Rasulullah SAW yang terkena panah oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian topi besi Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, ini sahabat Anas banyak meriwayatkan karena beliau menjadi pembantu Rasulullah itu kurang lebih 10 tahun. Jadi tahu betul bagaimana postur tubuh Nabi, bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana pedang Rasulullah, bagaimana perlengkapan perang Rasulullah. Beliau banyak tahu. Karena beliau termasuk yang paling sering merapikan pakaian-pakaian Nabi. Anas bin Malik meriwayatkan sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah di hari pembebasan atau yang dikenal dengan Fathu Makkah, hari pembebasan kota Mekah. Beliau memakai topi besi. Jadi, topi besi Rasulullah SAW ini juga ada di Museum Topkapi. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya, ini Ibnu Khattal bersembunyi di dinding Ka'bah disebabkan ketakutan dengan datangnya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, bunuh dia. Nah, ini kalau kita sekedar cuma baca hadisnya, kita bilang Nabi kejam. Fathu Makkah seharusnya tidak ada pertumpahan darah. Dan sejarahnya Nabi mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah, mereka yang berlindung di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, dan yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka selamat dan tidak akan dibunuh. Tetapi ada satu di antara penduduk Quraisy yang oleh Nabi diperintahkan dibunuh, dan itu adalah Ibnu Khattal. Kenapa? Nah, ini kita harus luruskan supaya kita tidak salah paham. Ibnu Khattal ini dulunya, Abdullah bin Ibnu Khattal ini dulunya Muslim, Pak. Dulunya dia berikrar dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Ibnu Khattal ini untuk ke Mekah mengambil zakat beberapa kaum muslimin yang ada yang masih tinggal di kota Mekah. Dia bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi. Di tengah perjalanan, karena Ibnu Khattal ini dijadikan sebagai rais, sebagai pemimpin pasukan, pemimpin kabilah yang akan mengambil zakat tadi. Di tengah perjalanan, Ibnu Khattal ini meminta kepada salah seorang sahabat Nabi untuk dimasakkan daging. Masaklah intinya, mungkin lapar, masak, disuruh masak. Ternyata mungkin karena kelelahan, Ibnu Khattal tertidur, si sahabat tadi juga yang diperintahkan untuk memasak juga tertidur. Begitu bangun, Ibnu Khattal menanyakan makanan itu, makanannya sudah siap belum? Ternyata belum masak, Pak. Ini bukan Pak Yono ya, ini ceritanya sahabat Nabi, Pak. Pak Yono mah masakannya enak. Belum bangun aja kita udah matang ya. Ini begitu bangun, nggak ada masakannya. Ibnu Khattal ini emosi, Pak, marah. Kemudian sahabat Nabi ini dibunuh sama dia. Nah, setelah terjadi pembunuhan itu, Ibnu Khattal ini kemudian dengan zakat yang diambil dari para sahabat itu pergi lari dan meninggalkan para sahabat dan kembali kepada kaum musyrikin. Dia murtad, Pak. Jadi dibunuhnya Ibnu Khattal itu bukan karena Rasulullah benci atau marah, tidak. Bukan karena dia murtad. Di kalangan sahabat, di kalangan kaum muslimin di zaman Nabi banyak yang murtad. Tapi tidak dibunuh sama Rasulullah. Kenapa? Bukan persoalan murtadnya. Persoalan dibunuhnya Ibnu Khattal itu karena dia membunuh salah seorang sahabat Nabi. Sehingga saat itu wajib hukumnya jatuh hukum qisas. Maka dibunuhnya Ibnu Khattal itu karena dia membunuh seseorang sehingga jatuh hukumnya hukum qisas. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya, Ibnu Khattal sembunyi di mana? Di sana ya Rasulullah, bunuh dia. Nah, itu penyebabnya, Pak. Jadi Rasulullah sedang menjatuhkan
hukum qisas kepada Ibnu Khattab. Sama dengan salah seorang yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW, karena ada tiga orang yang sempat dibunuh oleh Rasulullah SAW, diperintahkan dibunuh, termasuk Muqais bin Sababah. Muqais bin Sababah ini juga sama kasusnya, tapi dia berbeda kejadiannya. Muqais bin Sababah ini sudah masuk Islam. Entah Islamnya karena memang murni dari imannya atau dengan tujuan lain. Dia datang menghadap Rasulullah SAW di kota Madinah. Kata Muqais, "Ya Rasulullah, saya ingin menuntut kepada orang yang membunuh saudara saya di peperangan." Kata Nabi, "Nggak usah, kamu kan sudah jadi seorang muslim. Ini kita bayar aja sejumlah uang untuk membayar terbunuhnya saudaramu di medan perang." Karena itu terjadi di medan perang. Nah, Muqais sepakat saat itu. Sepakat, lalu kemudian menerima sejumlah uang dari Rasulullah SAW sebagai ganti terbunuhnya saudaranya. Tetapi keesokan harinya terjadi berbeda. Di subuh hari, si Muqais ini mencari sahabat yang membunuh saudaranya lalu dibunuh. Maka saat itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk menghukum qisas Muqais. Jadi ini bukan persoalan Nabi karena kemurtadan orang lain, tapi karena pembunuhan terhadap kaum muslimin yang lain. Jadi pada saat Rasulullah SAW sampai di kota Mekah, kemudian orang-orang mengatakan ini ada Ibnu Khattal bersembunyi di dinding Ka'bah. Dia ada dalam Ka'bah loh Pak. Padahal kata Nabi, barang siapa yang bersembunyi atau berkumpul di sekitar Ka'bah, dia aman. Tapi Ibnu Khattal tidak aman. Karena apa? Dia punya kesalahan yang harus ditebus dengan qisas. Itu makanya Ibnu Khattal kemudian diqisas saat itu. Jadi ini meluruskan sejarah karena banyak sekelompok orang yang mengatakan Nabi itu melakukan kekejaman pada saat terjadi Fathu Makkah. Padahal tidak. Itu hanya sebagai bentuk balasan qisas terhadap Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ialah seorang dari empat orang yang sangat dicari oleh Rasulullah karena memusuhi Islam dan tidak mendapat pengampunan dari Rasulullah SAW. Tiga lainnya, Huwairis bin Nuqaid, Abdullah bin Abisar, dan Muqais bin Sababah. Namun sebelum eksekusi, Abdullah bin Abisar salah satunya kemudian masuk Islam. Dengan demikian Abdullah bin Abisarha selamat dari hukuman tersebut. Jadi ada salah satu di antara empat orang yang harusnya dihukum mati oleh Rasulullah tidak jadi dihukum karena pertobatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada waktu Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Beliau memakai serban hitam. Ya, kayak serbannya Pak Hasan tuh, serban hitam. Tapi Rasulullah paling suka menggunakan serban putih. Mungkin ini karena kondisinya peperangan, jadi beliau menggunakan serban warna hitam. Kemudian sesungguhnya Nabi SAW berpidato di hadapan umat pada saat Fathu Mekah, itu beliau memakai serban hitam. Jadi Nabi kemana-mana pakai serban Pak. Dulu mungkin kita mikir, ini serban buat apa sih? Itu bukan sekedar gagah-gagahan sebenarnya Pak. Jadi dulunya itu, kenapa ada serban itu? Kita kan tahu Jazirah Arab itu kan daerah berpasir Pak. Kalau sudah debunya datang, Masya Allah luar biasa. Jadi mereka menggunakan serban itu, di samping sebagai penutup kepala, juga dijadiin masker. Tapi kemudian itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat, ketika beliau ibadah, beliau pakai itu serbannya. Di serban itu kalau yang benar sebenarnya, mohon maaf bos, nggak bos, biasanya bos kan di selendang itu. Serban itu saya dipakai begitu Pak. Kalau mau dipakai, kan ini udah banyak yang pakai tuh. Ada Pak Alam juga kan pakai, Pak Amin tuh Pak. Dibuka tuh Pak, dibuka serbannya. Nah itu yang benar pakai. Jadi begitu cara penggunaan serbannya
Rasulullah SAW. Yang nggak usah pakai di kepala Pak, kepala juga kayak orang Arab banget gitu, sementara kita pakai sarung kan, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kalau bapak pakai jubah ke bawah tuh baru pakai lah nyambung. Cuma kalau kita di sini pakai gituan dipanggil syekh Pak, salah juga kan? Artinya bahwa Rasulullah menggunakan serban, dan serban ini selalu digunakan Rasulullah SAW. Sama seperti ketika peletakan Hajar Aswad ya, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi seorang nabi, itu kan Rasulullah juga menggunakan serbannya, karena beliau orang pertama yang masuk ke kawasan Ka'bah saat itu. Dan kesepakatan kaum Quraisy, barang siapa yang duluan masuk ke kawasan Ka'bah, maka dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya pada saat renovasi. Tapi Rasulullah dengan kearifannya, dengan kebijaksanaannya, beliau tidak egois. Beliau membuka serbannya, lalu serbannya dihamparkan sedemikian rupa, beliau angkat Hajar Aswad ke atas serbannya, lalu memanggil seluruh ketua-ketua kabilah, kepala-kepala kabilah yang ada di Jazirah di sekitar kota Mekah saat itu. Nah, seluruh pemimpin-pemimpin kabilah inilah memegang ujung-ujung serban Rasulullah untuk diangkat bersama-sama ke arah di mana diletakkannya Hajar Aswad. Dan Rasulullah kemudian mengangkat Hajar Aswad tersebut dan meletakkan di mana posisi seharusnya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana di samping Rasulullah begitu bijaksana menghadapi persoalan, di sisi yang lain Rasulullah juga menunjukkan bahwa beliau memang setiap saat menggunakan serban. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan pengetahuan kita lebih tentang pribadi Rasulullah SAW dan beberapa sunnah yang harus kita jaga. Paling penting adalah jangan menggunakan tangan kiri saat makan. Kita belajar Pak, gunakan tangan kanan. Insya Allah makin kita gunakan tangan kanan makin sehat insya Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas pencerahannya pagi hari ini, mungkin sedikit Sama'il artinya adalah perangai atau akhlak Rasulullah SAW. Sedangkan Sama'il Nabi ini adalah meliputi dua bahasan Pak. Yang pertama itu adalah dari sisi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengenai postur Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dibahas semua. Dan yang kedua adalah meliputi akhlak Rasul. Akhlak Rasul ini dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai menuju kehidupan dunia dan akhir itu terbahas di situ. Termasuk dari guru kita menjelaskan bahwa cara memakai sendal, dilarang memakai tangan kiri dan sebagainya. Mungkin Ibu, Bapak ada yang dipertanyakan? Oh, ada, boleh, silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Nggak boleh nanya kayaknya. Serius Pak. Nah, ini Pak. Kalau mati lagi bener nggak boleh tanya. Ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Sekarang saya tanya soal sandal Pak. Soal sandal jepit tadi ya, jepit kan. Ya. Kan biasanya kalau Jumatan itu kan banyak orang. Kita pakai sandal, kadang-kadang tertukar. Nah, kadang-kadang kita ini kan kita tungguin, tinggal sisanya berarti yang tukar sama sandal orang yang sandal itu kan. Nah itu benar tuh sandal yang tukar kita ini kan kita bawa sandalnya jelek. Terus yang terakhir ternyata sandalnya bagus. Nah itu kita ambil kan gitu. Aduh. Itu Bapak berarti pakai ilmu tadi. Buang yang jelek, ambil yang bagus. Itu hukumnya gimana itu? Ya boleh. Nah, sandal kita tukar sama itu. Pak, ucok deket Pak, tinggal beli ya. Jadi gini Pak, yang penting Bapak jangan sendalnya jelek, ganti baru ya. Jadi kalau Bapak dalam kondisi itu, di masjid itu kan kadang-kadang memang udah ada sendal cadangan ya Pak. Bapak nggak punya sendal, ya mending Bapak nyeker aja pulang. Kan tadi kata Nabi, sendalnya kalau ada satu, kan nggak boleh pakai sendal satu sebelah. Nyeker, Bapak jinjit-jinjit tulangnya kan, mending buka aja Pak.
Nah, artinya tadi kan Bapak sudah ikhtiar tuh, ikhtiar sampai kosong tuh masjid, ya, sampai kosong tuh masjid. Oh, nggak ada lagi nih. Bapak izin sama pengurus masjid, Pak, sendalnya saya hilang. Sekarang tuh masjid bagus Pak, banyak masjidnya kayak gitu. Mudah-mudahan ikhlas juga kayak gitu nih. Cuma mungkin nggak bisa ganti barunya, maksudnya sama dengan harga sendal Bapak. Bapak sendalnya 200.000 hilang, ya kan? Bapak ngadu sama pengurus masjid, Pak, sendal saya hilang Pak. Ya terus ada sendal lain nggak Pak? Nggak ada lagi. Dan nanti dibeli sendal jepit sama masjid misalnya gitu Pak. Jadi tetap disampaikan aja ke pengurus. Artinya itu kembali ke ikhtiar kita. Bapak mau pakai sendal yang tersisa karena sudah nggak ada orang, monggo silakan. Tapi dikembalikan lagi. Siapa tahu orang juga lupa sendal Bapak. Oh ternyata ini bukan sendal saya nih. Dibalikin tuh Pak sendalnya ke masjid. Nah Bapak juga balikin. Siapa tahu Bapak balik sendal Bapak udah ada di masjid. Ya kan? Jadi ada ikhtiar kita untuk tetap mengembalikan sendal tadi. Nah, artinya kalau memang dalam kondisi ini sebenarnya lebih kepada ini aja sih sebenarnya, lebih kepada adab kita ya, adab kita. Artinya kalau memang kondisinya memang Bapak harus pulang dan tidak pakai sandal juga nggak apa-apa, ya nggak pakai sandal aja dulu Pak. Ya, atau kalau enggak lapor ke pengurus masjid. Insya Allah di Al-Ikhlas banyak sandal bekas ya Pak Hasan ya, yang nggak kepake ya, bisa dibawa pulang. Yang penting nanti sudah dipakai, pulangin lagi. Ya kira-kira gitu Pak ya. Yang penting itu tadi, jangan bawa jelek, ya, buang yang jelek-jelek, ambil yang baru, jangan Pak. Cukup ya Pak ya, Ustadz ya. Memang masalah sendal memang ada juga saat anjuran bahwa kita artinya juga dilarang kalau kita injak sendal orang lain, apalagi membuat kotor, itu ada etika juga dari Rasul seperti itu. Artinya jangan kita tumpuk dengan sendal orang lain gitu Ustaz ya. Iya. Cukup jelas ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin cukup ya karena juga waktu sudah masuk. Mari kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran Ustaz. Bapak Haji sama-sama.